terjadi lagi ya. Udah mau panas kalau mulai pindah mobil mulai. Nah, Allah ya kalau kau masih aku sama. Ada maksudnya. Lagi. Kok saya kamu udah? Cuma aku sabar ini loh. Salah masih mestinya udah sekian waktu udah mulai sesuatu hanya tabrik sesuatu yang tugas. Ada masuk ya karena sudah siapkan catatan Pak Ibu sudah? Sama saya catatannya diangkat Pak Ibu. Catatannya catatan buku catatan rasa komennya. Karena kita perlu membantu pikiran kita, apa kita pelajari, kita catat, nanti kita baca kembali, bahkan kita perlu googling gitu ya. Kita googling, cari temuan tambahan gitu ya. Jadi pastikan kita belajar itu bisa waktu seperti stabilo, apa segala peralatan. Oke, mau apa Ibu? Saya agak reseh. Bukan apa-apa karena goal kita adalah kita ngaji harus bertumbuh. Ngaji itu mudah-mudahan. Nek pahala insya Allah dapat. Tapi kita dapat lebih dari. Amin ya. Amin. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 2 kali bukan karena Ibu sampai suaranya kenceng dari tidak ya. Tapi salam itu doa ya. Jadi saya sedang review didoakan. Saya kan berdoa semoga keselamatan berkah surga Allah tercurah gitu ya. Maka sampai ingin juga Bapak Ibu doain saya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini karena kasih Allah semata kita hadir kembali. Karunia Allah kita digerakkan hati kita. Karunia Allah kita diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberi sehat, sehingga alhamdulillah kita punya keringat kaki terakhir. Bahkan kita diberi kesadaran untuk ngaji itu penting, ngaji itu prioritas, ngaji itu kudu, ngaji itu bukan nek longgar, ngaji itu bukan nek pas pesupat. Bahkan ngaji mesti dibela-belain. Enggak boleh soal Jawa, Pak. Jawa, Pak. Jawa. Lope bidang, Pak. Itu tamu bugi. Ya Allah. Tamu sama sih. Si tamu di Megawati ya tamu sih. Tamu sih penting gitu ya. Jadi tamu boleh yang Jawa Lombok gitu. Ngaji lebih penting. Ya, jadi bersama hati kita bersyukur karena kasih sayang Allah semata karunia Allah kita diberikan kekuatan untuk terus tolakul ilmi, terus ketemu dengan soleh. Jadi kita syukuri Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan, please Bapak Ibu kita biasakan diri kita untuk selalu ingat Allah atas karunia-karunia-Nya. Karunia. Tadi Bapak Ibu saya di rumah jalan, saya pun Allah terima kasih sayangmu bisa ngisi ngaji. Karena banyak orang tidak diberi waktu oleh Allah untuk ngaji, pengen berbagi, pengen beri sesuatu tapi nggak punya waktu, betul tidak? Alhamdulillah terima kasih Nabi. Kau beri kesempatan, kau pertukarkan mursyid yang terus mendidik untuk terus bergerak melakukan melayani. Ya Allah. Ya Allah yang paling mobil. Ya Allah, masalah BBM ini. Ya Allah, ada istri yang mendampingi. Wah, ini luar biasa. Jadi mendampingi dan satpam itu dua yang beda tipis. Satpam dan mendampingi beda tipis. Saya nggak tahu ini satpam atau fungsi satpam atau fungsi supporting nggak tahu. Jadi bersama hati
keindahan-keindahan, kebaikan-kebaikan, termasuk terhindar dari maksiat, kita adalah karunia. Terhindar dari maksiat. Boleh jadi hari ini begitu banyak orang seumur Bapak Ibu yang masih berkutat dengan dunia kemaksiatan, bahkan masalahnya tidak sadar kemaksiatan itu. Ada juga maksiat yang janjinya pengen makan lagi, tapi lu bisa, lu kita orang yang kotor. Kenapa maksiat mau? Jadi Ibu, yuk kita belajar. Setiap saat kita mengkomunikasikan pada Allah SWT atas karunia-karunia, dan ini harus sampai di level suara hati yang terjalan. Nah, termasuk tentang ini Bapak Ibu, karena kasih Allah digerakkan ada di sini, maka habis ini silakan Ibu mulai latihan ya Ibu, yang misalnya alhamdulillah ya Rabbi, kasih sayangmu bisa kasih meneh, ya Allah di bojo ya nyupport dukung, meskipun belum bisa diajak ngaji masih dukung, belum kan keren gitu, betul tidak? Karena banyak orang bisa ngaji kira-kira pak sih kalau bojone sih ada kelihatan wajahnya. Jadi besok nanti kita Allah terima kasih, pokoknya yuk kita praktek bareng-bareng Bapak Ibu. Enggak sebentar, nanti saya kasih waktu 1 menit aja, silakan matur Allah matur nuwun kasih sayangku bisa ngaji meneh. Ya Allah, tambah itu Pak Bamba. Kan biasanya bermahir kalau bukonan, nah gitu. Boleh. Pokoknya akhirnya gini Ibu, kita mesti sensi ya Pak. Sensi. Kita tuh mesti memanfaatkan seluruh indera kita. Karena kasih sayang Allah yang luar biasa. Bisa ya? Bisa? Ya, saya kasih waktu 1 menit ya Ibu ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1, go. Bisa ngaji ya. Bisa pakai dekat denganmu ya Allah. Kok tidak kan? Ya Allah. Bisa istiqomah ngaji ya Allah. Atur nuwun ya Allah. Bisa seperti itu bersering-sering bisa? Tentu tidak cuma pas ngaji gitu. Bapak Ibu, Ibu ketika bisa keliwat, bisa masak nasi, ini satu anugerah apa anugerah? Alhamdulillah. Yes. Enggak, satunya anugerah apa anugerah? Karunia apa karunia? Karunia. Yuk, alhamdulillah oke, tapi perlu Allah ada kalimat-kalimat spesifik. Amin, oke, itu kalimat tajibah. Tapi ditambah Allah terima kasih karena yang dewa ya Allah. Beras kena kurang, kalau terus berhasil cek 4 jolil misalnya. Jadi Bapak bisa mengkomunikasikan itu. Gitu. Nanti Bapak keluar dari rumah pakai kerudung, Allah terima kasih kasihnya. Oh ya lebih bisa. Jadi sebentuk karunia Bapak Ibu ini terus mesti kita komunikasikan. Bisa? Nah, setelah kita mengkomunikasikan karunia, apa berikutnya? Berikutnya doa. Apa doanya Bapak Ibu? Doa yang dalam hati, karena kita sedang mengkomunikasikan. Bahasa kerennya kita sedang melakukan self-talk, ngomong dengan diri kita sendiri. Apa bentuknya? Ya doa berkait dengan karunia itu. Misalnya, Bapak Ibu, tadi kita berdoa alhamdulillah ya Rabbi kasih sayang bisa ngaji lagi ya Allah. Terima kasih subhanallah. Oke benar. Terus oke selesai. Allah berikan hamba untuk istiqomah ngaji ya itu. Berikan hamba untuk istiqomah ngaji. Misalnya gitu. Terus beri kesehatan, beri
merah-merah, kosong 5.000-an. Saya udah cek katakan 5.000. Ayo kalau 5.000 ya. Bukti sadar mas rendah. Terus boten aktif iki pasti ngabang-ngabang. Oh kagak. Nggih. Sikile gawe go kalau kok 5.000. Masuk judul ini. Enggak. Nanti gitu. Jadi kita berdoa tadi bagi orang ngaji ya Allah yang akan datang bisa tambah banyak dan sedekah lebih banyak ya Rabbi bisa ini. Jadi gitu Bapak Ibu. Paham ya? Ketika udah rezeki dari suami dari apapun gitu. Allah kasih sayangmu dapat rezeki lagi ya Allah tolong yang rumah terus lagi karunia dikomunikasikan Bapak Ibu. Satu Allah tolong ya Allah mohon ya Allah terus lancarkan rezeki ya Allah gitu. Ketika rezeki jangan lupa agar kami ada kalimatnya agar hamba bisa berbagi lebih banyak lagi doanya gitu ya. Doanya agar bisa lebih banyak lagi gitu. Bahkan ketika ngaji seperti ini Allah bisa dapat ilmu Allah tolong doa-doa tadi ya dengan istiqomah, kesempatan, kesehatan dan kamu bisa mengamalkan apa yang ilmu yang kau berikan karena ilmu bukan dari saya loh Bapak Ibu. Terus saya cuma tangannya ngatur, saya cuma wasilah Bapak Ibu gak nggak perlu saya juga ada satu nggak boleh sama kami ngaji dengan fakta bisa sirik hati-hati dulu biasa lah biasa setuju ya? Oke, itu ya. Oke, jadi yuk kita berdoa ya Ibu ya. Nyambung tadi, kan sudah ya, tadi alhamdulillah ya ngaji ya Allah. Sekarang tolong berdoa. Tadi kan alhamdulillah kasih sayangmu kau berikan karunia hamba untuk rajin ngaji, dan sebagainya. Terima kasih karena ini. Terus kemudian lanjut dengan doa. Jadi sekarang tadi karunianya dikomunikasikan pada Allah, kemudian lanjutan doanya. Bisa? Bisa ya? Waktunya 2 menit sampai waktu 2 menit ya. 2 minutes. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, go. Alhamdulillah, amin. Dan bahkan Bapak Ibu tadi dilanjut dengan kalimat-kalimat thayyibah. Apa misalnya? Ya setelah selesai, Allah tolong ya Allah, 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 ya misalnya. Jadi kita butuh sibuk. Maka Bapak Ibu saya betul-betul kita ngaji gini siapa waktu itu tunggu acara mas ngobrol anakku mau ke ante-ante rambut ya kita isi sampai berempat sepakat ya. Jadi Bapak Ibu kita membakar namanya self talk namanya self talk. Self itu apa self itu? Diri sendiri, talk itu ngomong. Oke, bahasa Jawanya apa? Rosok. Rosok itu dikeluarin. Tapi keluarin itu bukan berarti harus muncul suaranya, nggak harus muncul rosok. Kenapa ini penting, Ibu? Kenapa ini penting? Karena jelas-jelas dalam hadis jelaskan hati-hati dengan kata-katamu karena kata-katamu adalah doa. Nah,
Kata-kata verbal itu yang kita nyampaikan gini, orang dengar saya ngomong sama Bapak Ibu, dengar itu verbal dan non verbal. Apa non verbal? Dalam arti tadi itu doa. Nah, sementara Quran sampaikan utuni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku perkenankan. Jadi bisa mati. Jika hari ini ibu-ibu, bapak-bapak hidupnya masih ruwet, orang cetok, orang karu-karuan, masalah masih bertubi-tubi, urusan duit angel, ya memang ada saatnya kita mengalami fluktuasi. Ini kalau kosong terus urusan duit berlama-lama, jangan-jangan setoknya sambil duit, zaman angel, nah itu deh doa. Jangan-jangan itu. Ucap pakai tangan hati-hati deh. Pucu sisi kok kayak apa? Kata apa lu? Doa lu. Hati-hati deh. Hati-hati deh. Kira gelap kue nggak di sini. Masya Allah. Nah, hati-hati deh. Kalau hari ini hidup Bapak Ibu kita semuanya masih jaga rapat. Jangan-jangan self-talk kita, jadi tanpa sadar kita berdoa yang negatif. Mana mungkin Pak orang berdoa negatif? Iya kalau pas Rabbana, iya itu kan pasti semua benar. Itu kan pas doa itu. Tapi pas batinnya tadi begitu, self-talknya mudoroso dari oleh sebab itu kita sepakati Bapak Ibu dalam semua sisi kehidupan kita karunia dari Allah. Sepakat? Semua kehidupan kita hari ini, sisi kehidupan kita hari ini ada cuma pada karunia. Kita sehat ini karunia. Bisa melihat karunia. Dua supra karunia. Bisa misi bensin 2 liter karunia. Oke. Nanti itu mau suka ya. Artinya Bapak Ibu tolong cermati, please kita pahami bahwa setiap doa yang jatuh itu kepada Allah. Ada sudah jatuh itu karunia. Tugas kita Bapak Ibu mengkomunikasikan, memudorosokan, mensetokkan kita karunia tadi tersebut. Yang isinya adalah bentuk karunia, kemudian doa protokolnya. Ya, di protokolnya ya, dia otomatis. Nah, pastikan kita mulai biasakan dulu ya. Tiga tadi udah praktek ya. Jadi satu kita bicara namanya sadar karunia. Saya sebut nama sadar karunia. Di mobil, di anak, di kucing, kamera bocor, listrik wis, BPJS wis, ansur motor wis, apapun itu ya. Gasnya kekurangan. Apa nih Ibu? Ini adalah maka pentingnya apa Ibu? Sadar karunia. Insya Allah ketika kita makin sadar karunia, maka ruang-ruang hidup kita adalah berisi karunia. Bahkan kita lagi sedih, lagi susah, lagi dek. Hati-hati Ibu, dikatakan sama Bapak sampaikan sesuatu yang menurutmu baik tentu baik bagimu. Sesuatu yang buruk bagimu. Aku Allah Maha. Artinya boleh jadi ketika hari ini kita lagi dikasih penyakit eksim, misalnya buka kukur, itu karunia. Oke? Maka jangan pernah ngelah aku eksim gatal baik, mana aku sampai dino pengen hidup. Tapi Allah terima kasih merapotkan dosa-dosa hamba satu demi satu. Kita kaji begini. Wong kakek ngeluh jelas apa ngaji. Ngaji ini kok isi ngeluhan. Orang gue takkan. Orang gue buku. Orang belajar tenanan. Ngaji ini gue gajaran. Aku gue lontong.
Oke, sadar karo. Yang kedua apa itu tadi setelah sadar karunya, protokol berikutnya apa? Berdoa atau kita sebut munajat. Munajat kepada Allah atas berangkat dari karunia tadi. Karunia tadi Allah, hamba ngaji hari ini tolong ya Allah, hamba bisa istiqomah. Jangan sampai urusan dunia bisa mengenakan hamba sehingga orang ngaji menang. Tolong ya Allah, mudahkan segala urusan hamba. Bos matur, ya ujung-ujungnya biar ngajinya bisa lancar. Oke, yang ketiga perkuat dengan kalimat thayyibah. Kalimat yang baik itu thayyibah ya. Bisa Asmaul Husna, bisa apapun baik ya. Nyebut nama-nama Allah yang 99 dan sebagainya. Siap praktek? Siap praktek? Siap praktek Bapak? Siap praktek? Bapak boleh menghadapnya ke sini semua Bapak ya, monggo menghadapnya ke sini semua. Mau tidak nyender kan saya juga nggak nyender. Monggo menghadap sini. Monggo Pak, menghadap ke sini Pak. Kenapa? Hah? Apanya? Oh, tadi menghadapnya ke sini Pak, jangan di sana Pak. Abangnya di sini. Di sini soalnya. Nggak di sana, saya nggak di peluknya. Aja Ibu ya, ini tolong Bapak Ibu, ini penting karena ini bagian dari self talk. Karena setiap hari kita berdoa, tapi tanpa sadar kita sering berdoa pada sesuatu yang justru tidak kita inginkan. Dan apa? Self talk mudoroso. Oh, nek pas wah siyo, pasti baik, betul? Tapi pas dibalik itu, Bapak Ibu paham? Ya, insya Allah Bapak Ibu nanti ketika kita Bapak Ibu makin terus belajar, maka murid korone enak karo enak. Kenapa? Sadar karunia Allah itu Masya Allah. Nah, percayalah nanti Bapak Ibu semakin Bapak Ibu semakin sadar karunia, kita serapati butuh apa-apa Bapak Ibu. Wis aku tuh duwe orden sing mereka apa wis aku tuh kelakon ya oke, ora ya oke. Enteng gitu. Iya. Enteng. Itu langsung piye? Kenapa sudah karunia Bapak Ibu? Pas karunia manusia kurang loh ya. Bapak Ibu hari ini saya sama istri tadi ke sini sebenarnya mampir ke mall dulu tadi Bapak Ibu. Betul ya, pas ini baju Bapak Ibu. Wah, alhamdulillah saya tanggal 6 tua sempat nom saya. Iya betul, alhamdulillah. Ini kamunya Bapak Ibu. Saya tidak pernah tanggal tua loh Bapak Ibu. Oh saya ini belum dibuka kita kamu naik. Wah Allah lu lawan. Allah lu lawan. Saya bilang tanggal tua juga, jadi kalau tanggal tua berarti kita ada tanggal tua, tanggal 0. Semua tanggal tua lancar segini. Kita sering kan ada lah kita tua mana, sudah kan orang yang toh. Berarti makanya tanggal tua terus. Ini sampai kata Natal. Tadi kembali dulu. Jadi saya ke mall dulu karena memang harus tambah koleksi fashion. Udah milih kan? Udah milih baru. Udah pakai baju udah dicoba wis ngene berbagai ukuran, berbagai merek, wis nota wis digowo sampai sana kok ngantri. Kok soemen dan mau ke sini, ya wis enak ya pas tutup. Lah duit yang bebas itu. Benar. Itu notanya loh, notanya. Notanya. Notanya langsung dibagi ada. Saya ini belum ada kaos kaki dan sebagainya. Ini baju merek XL 539.000 belas tuku. Duit. Ini orang kudu gitu. Ada orang tuku ya alhamdulillah, orang ya apa-apa gitu. Karena iso mlaku ning mall delok dalan Padang iki wis karunia iso mlaku. Bisa lihat iki. Iso digarek bojone lho. Lho banyak suami sing mlaku ra buri lho. Aduh. Bojone sore tahun lho. Mlaku ra buri iki lho. Oke lho. Tapi itu ra iso. Bukan itu maksudnya.
ya cerai tapi kisah ranjang. Artinya Bapak Ibu, ini sekarang ini ada. Masuk sekali tinggal Pak, udah selesai. Mohon maaf kami mau ngisi pengajian. Jangan setuku kan. Apa ikhlas lah. Kenapa? Udah enak Pak gitu. Iya. Jadi tuku ya, orang tuku orang mau gitu. Betul-betul wis. Aduh, ya ya Allah. Biasa tak. Ini wis totalnya rasa dibayar. Terus ngantri padahal. Karena pakai kartu kelamaan itu pakai gitu. Pakai datang. Nah, kita sebenarnya butuh nilai itu butuh persiapan, butuh itu. Langsung pas giliran langsung ngomong, nggak jadi mbak, nggak santai. Kenapa di situ kan udah giliran, tapi prosesnya kan bisa sekian menit, betul ya? Nanti Ibu kembali. Jadi ketika kita sudah menangkap segala sesuatu sebentuk karunia, murid orang asing. Enak. Jika Bapak Ibu masih ngeluh sambat, wah, piap, tanda Bapak Ibu lebih berfokus pada kekurangan bukan kelebihan. Bapak Ibu berfokus pada kekurangan bukan keberlimpahan. Tapi kenyataannya mereka punya masalah Pak. Oke. Apa masih masalahnya? Mungkin cuma nggak bisa mampu, betul? Cuma tinggal kelas, betul? Betul? Nggak sampai Allah kasih karunia ujian anak berkebutuhan khusus autis misalnya, betul? Saat nakal-nakalnya yang balik ngomong, betul? Isi gelem sholat, isi gelem ngomong, betul? Artinya masalah diselesaikan, tetap harus. Tetapi kondisi yang ada jangan pernah merampas itu sebagai sebentuk karunia. Kan dari orang video lain beda udah ngomong jodoh deh kan ada orang kayak gitu anakku umurnya wes om nikon belum masih nyedai jodoh kita kan Allah, betul tidak? Betul? Ada nggak kisah bar nikah ternyata bojone orang karuan ada? Yes. Sesuatu yang menurutmu baik belum tentu baik bagimu, dan sesuatu buruk bagimu. Aku Allah Maha Tahu. Maka hidup ini orang yang benar karo perkara ada masalah tetap untuk dirangkumi, untuk diselesaikan. Sepakat ya? Barangkali Bapak Ibu mungkin dengan pasangan ada yang nyaman karena perilaku tertentu atau sesuatu, oke. Terima itu sebagai karunia. Sambil ongoing proses diselesaikan masalah-masalah. Sepakat sampai sini, Bapak? Setuju? Karena saya takut baru kenapa ini materi saya mengawali dengan ini belum bicara materi, belum judul. Kenapa saya takut baru kalau ini mindsetnya tidak berubah, self talknya tidak berubah, kata-kata hati tidak berubah, sampai kiamat perang 2 hari mau dikasih ilmu apapun. Jangan-jangan di antara itu sama kayak gini, enak ya Pak Bapak masih kali coba kamu dari aku loh ya. Masih tuh kayak gitu, banyak orang ngaji itu gini. Wah, mama ngomong jajal keluarganya pitaran opera, jadi sibuk kritisi loh. Sibuk loh, jangan tanya saya, aku juga suka karuan, saya terus. Keluarga aku lah karuan, saya terus. Masalah banyak banget. Tapi saya ingin berbuat kok. Aku pengen berdakwah, pengen melayani orang kok. Hanya aku tunggu apa? Saya kapan apa? Ya tapi saya kelima udah apa gitu. Umurku saya kelima udah apa? Saya kelima. Pas ngaji 14 tahun di Jakarta, 15 tahun loh. Satu gue keluar sekolah ya bayangkan kurang apa? Kue bener salah mati. Jadi siap terima keberatan saya? Ya. Kita sama belajar, sepakat ya? Banyak orang ngaji, isinya malah mengkritisi. Oh, nak ngomong, yuk, Masya Allah, banyak orang mudah-mudahan kayak gitu. Saya berbenah Pak Ibu ya. Saya mencoba mencari gimana caranya sampai saya gimana apa sih? Dan berbagai cara kok belum puas dengan berbagai tool. Terakhir ternyata soal ini. Sadar diri bahwa suatu karunia.
Lagi-lagi Bapak Ibu lihat saya gembira terus nggak pernah sedih, betul kan? Jangan dirasa tidak punya masalah. Saya punya masalah keuangan juga Bapak Ibu. Serius. Ibu tanggal tua, aku yang bukan tanggal tua, serius. Iya, saya punya masalah besar karena target saya per bulan targetnya penghasilan 1 miliar Bapak Ibu ya. Jadi saya coba banget, berarti ada masalah, betul? Salah. Betul? Aku pengen jadi orang soleh, jadi contoh terbaik bagi keluarga, bagi anak-anak. Pengen. Ya udah bisa Bapak Ibu. Mobil itu yang Avanza tahun 2009, mobil sejuta umat. Pak aku pengen mobil BMW seri 5 loh Bapak Ibu. Lu tenang ada gambar Lexus, wah pengen banget Bapak Ibu. Oke? Artinya Bapak Ibu, nek dalam kekurangan lihat sisi kurang, gak terbatas. Kita kekurangan berarti dia bukan karunia, betul ya? Gitu. Siap belajar ya? Makin kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah bentuk karunia, kemudian enteng, nasib. Di sana ini harap apa lanjutkan. Kenapa kok Gusti Allah aku salah sih sob? Udah selesai tuh. Enak tuh. Tadi misalnya masuk parkir di Ciputra tuh, parkir di mall itu tuh, langsung ambil kiri. Mana gue tanya Pak? Nah di sana ini Pak, isi saya kan bingung isi saya. Kan itu, kan parkirnya mesti kan di mall, betul? Tapi kalau parkir di mall nanti keluarnya kan mesti lewat apa itu kamu kali, betul ya? Betul? Tapi parkirnya kota kan tinggal goyang kiri langsung ke Taman Jadi, betul? Betul? Maka santai wae masuk dengan parkir hotel, saya kan bayar, betul? Iya. Padahal ada tulisan khusus tamu hotel. Kan juga tamu hotel. Kan tamu nggak begini, betul ya? Itu. Nah, di sana ini piye? Kalau di sana ini kan tangan gelap selesai tadi kan? Atau udah pisik enak gitu loh. Udah pisik sekarang dulu gitu. Pokoknya ditolak pasti akan pindah di sana, betul? Dan nyatanya udah ditolak, nyatanya juga menang wae. Oh, potong bayarnya, betul ya? Udah pisik. Tadi malam Mas Amin, wah apa ngosok, apa HP-nya ono, selek ono, itu udah berganti HP 13 juta. Kan murah citra, gitu kan? Makan guyoni, makan ke citra. Padahal lagi gemiki, kuatnya lagi gigi soalnya ini. Artinya Bapak Ibu, hidup ini ketika, apa yang katakan? Ketika semuanya sebentuk karunia, semuanya jadi enteng, karena hidup ini adalah karunia. Siapa yang sore ini belajar sesuatu yang berbeda? Semua adalah karunia. Maka saat kita masih lelah-lelah, wah, karena kita lihat kekurangan padahal boleh jadi itu cara Allah, Ibu, cara Allah untuk membuat kita semakin dekat dengan Allah. Kita pengen ngaji sehingga kita punya banyak referensi, banyak referensi sehingga nanti kita apa referensi itu? Kita apa referensi? Literatur rujukan gitu. Bapak Ibu hari jadi gampang ketika mau kemana-mana kan punya relator set pakai Google Map, betul ya? Biar kan terlalu bingung, masih kan tahun lalu, 5 tahun lalu betul? Mereka betul-betul mungkin macam saya, mau kemana? Tak ngomong, tak ngomong, jadi menang-menang beta itu takut supaya dimol gitu? Tapi sekarang kalau sudah ada rujukan berupa Google Map, oke? Tinggal main Mbak Evi 500 meter belok kiri. Meskipun kalau ngapusin juga, bukan ngapusin hubung. Tetapi kita udah punya nanti hidup juga begitu Bapak Ibu. Ketika lagi susah karena tahu rujukan, orang apa-apa banyak lagi dicoba lagi Allah kasih ujian. Yang uji Allah loh. Apa nggak luar biasa? Pasti beda yang uji Allah bukan kepala sekolah. Karena punya referensi. Orang pusing, apa kan yang begini dari sopo yang begini, sopo sih percaya ya pusing betul. Tapi udah pernah ada referensi, oh tinggalnya dokter Sakinah, selesai begini Sakinah, selesai. Artinya besar berarti kita ini butuh referensi. Nah untuk hidup apa referensinya? Quran dan Sunnah.
Tapi koran di Bapak Ibu nyata atau dibuka sama isinya, betul tidak? Coba terjemahnya itu juga itu terjemah bukan tafsir loh Bapak Ibu. Untuk kesana masih pakai nampung sorok, betul? Maka masih perlu ngaji. Itu maksudnya. Sekarang ya? Ulangan bagi semuanya. Itu Ibu saya wanti-wanti dan mindset kita benar bahwa apapun adalah Nah hari ini Bapak Ibu kan sharing tentang apa Bapak Ibu judulnya? Memulai langkah-langkah besar. Memulai langkah besar. Apa itu langkah besar? Langkah besar kubur. Kubur. Kita akan mulai langkah besar. Pertemuan 2 pekan lalu, bahkan 2 pekan dulu itu berurutan, minggu berikutnya, minggu sebelum dan setelahnya itu ya. Baik itu saya sampaikan bahwa tahun 2024 Bismillah nama itu niat ingsun menjadi tahun kebangkitan kita. Tahun eksponensial pertumbuhan kita. Tahun lompatan kehidupan. Tahun apa lagi? Hah? Calonnya mana calon? Hah? Iya, bukan titik ledak kehidupan kita. Jadi tahun 2024 Bismillah nama itu kita pastikan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Setuju ya? 2024 belum menjadi tahun titik ledak kita. Tahun eksponensial kita bukan tahun kuantum, lompatan kehidupan luar biasa. Kenapa? Ya satu, biar hidup kita tidak begini-begini saja. Yang kedua, biar banyak masalah bisa kita selesaikan. Yang ketiga, Bapak Ibu, begitu banyak cita-cita yang kita inginkan, Bapak Ibu, itu berproses tahun 2024. Karena saya yakin dia Bapak Ibu pengen sekali naik bisa umroh, tapi belum pelakon ada. Ada yang sudah pengen udah berangkat umroh, pengen berangkat lagi ada. Biasanya lagi itu dulu. Misalnya. Nah, saudara-saudara, jadi tahun 2024 dari awal kita desain menjadi tahun-tahun lompatan. Ibadah kita tambah pola, ngaji kita tambah sregep, kedewasaan kita makin matang, kontribusi kita pada umat pun tambah banyak. Masalah-masalah yang selama ini menggelayut dalam diri kita bisa selesai, bahkan mulai berkurang dikit demi dikit gitu. Berat badan mulai dia lagi. Lagi masalah-masalah. Nah itu Bapak Ibu hanya bisa terjadi ketika kita serius tenanan mempersiapkan tahun 2024. Kita siapkan tenanan. Kita baik-baik menghadapi ke depan. Kita tidak sembrono lagi menghadapi masa depan. Kenapa? Masa depan akan jadi masa kini, sahabat. Masa kini hari ini tanggal berapa nih Bapak Ibu? Berapa hari ini? Tanggal 4 ya. Ini kan masa kini, betul? Ini kan masa depannya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 bulan lalu, betul tidak? Kehidupan kita detik ini kan masa depannya dulu. Betul ya? Hari detik ini kan masa kini ya. Masa kini ini masa depannya sekian waktu lalu, betul ya? Pertanyaan ada nggak masa kini Bapak Ibu masih berdebat dengan masalah dengan sekian waktu yang lalu? Halo, ada nggak masa kininya Bapak Ibu bisa kuat terus? Udah terus aja. Maka jika terjadi Bapak Ibu masa kini akan jadi masa depan Bapak Ibu semuanya. Buru-buru buat lompatan, buru-buru membuat ledakan. Mungkin. Tapi saya mungkin. Oke, maka Bapak Ibu kita betul kita persiapkan tenanan. Kita masih punya 1 bulan Bapak Ibu ya, 1 bulan. Udah memang ya. Untuk betul menyiapkan langkah-langkah Bapak Ibu menyambut tahun 2024 dengan tenang. Mestinya tidak usah ikut tahun masa, nggak harus.
Nanti Muharram kita mulai latihan, berarti latihan dulu tenanan, kalau mau pakai Muharram, please nanti pakai Muharram. Tapi ini momentum Januari menjadi momentum untuk pergerakan kita. Sepakat sampai sini? Sepakat? Nah, sekarang Bapak Ibu hormati, bagaimana caranya untuk kita masuk membangun karya-karya besar? Ternyata Bapak Ibu kita bisa mulai dari mana Bapak Ibu? Ternyata kita justru bisa mulai dari mengidentifikasi masalah-masalah. Identifikasi masalah. Apa itu masalah Bapak Ibu? Masalah sesuatu yang tidak seperti kita. Jadi kita mengawali dari mengidentifikasi masalah atau memetakan masalah-masalah yang ada dalam diri kita. Kita identifikasi, kita mapping. Maka Bapak Ibu, ternyata untuk membangun karya besar harus mundur ternyata. Untuk maju itu mundur sih ternyata. Nek mundur rasa maju ternyata gitu. Kita harus melihat secara faktual, fakta itu berdasarkan fakta. Apa masalah-masalah yang hari ini kita alami, yang Bapak Ibu alami? Harus sadar masalah. Karena Bapak Ibu ketika kita tidak sadar masalah, menganggap tidak ada masalah, ya nggak ada bocah masalah gitu. Karena ini biasa, ya dia tidak punya daya juang untuk beli duit. Gitu. Nek menganggap ya wis biasa aku butuh apa utang koperasi. Ya berarti Bapak Ibu ini bukan masalah. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita sadar kita punya masalah. Bahkan nanti ternyata karya-karya besar banyak justru dimulai dari masalah-masalah. Oke. Antara lain misalnya. Terus. Terus. Ya, pertanyaannya bagi misalnya, kalau punya masalah keuangan, ada yang punya dan tidak kan gitu. Atau berlebih dan tidak, pakai beda-beda. Mungkin dia mepet, punya nggak masalah keuangan? Bahkan jangan-jangan sebagai Bapak Ibu urusan mangan mulai satu dino itu bisa struggle, bisa kontak manting. Nah, ketika Bapak tidak menganggap struggle urusan duit itu masalah, apalagi berpikir, sesuk wae ono sih ono, ya betul, aku pasti menjamin betul. Ono umpe ono Pak Dene. Mentalitas telo. Maka sampai kapan akan jadi masalah? Ono Pak Dene ono umpe lebih baik toh. Problem di mentalitas. Ketika ini tidak dianggap sebagai suatu masalah, maka tidak akan punya daya juang, effort, daya dobrak, daya tempur untuk mencari solusinya. Betul tidak? Ketika sekarang jelas ini tidak sadar itu masalah, maka sampai kapanpun tidak akan dipecahkan. Maka masalahnya kan gulung terus, berulang-ulang terus. Saya akan marah hari ini karena orang Saudi datang atau tidak datang. Saya bisa marah, nggak berarti dengan ya. Kenapa orang berat jelas? Sama istriku, kalau kontak di telepon, alasan deh. Serius. Ini karena saya ada cinta sama saya. Telepon, tolong Pak, di WA. Apa jawabannya? Kami masih sibuk. Gundulmu. Kan saya tahu dia sudah masalah. Nggak marah loh Bu ya, agak gemes. Boleh kalau gemes? Gemes itu kan peduli, betul ya? Betul? Karena udah nyiapkan materi biar pada ada wawasan.
Ngapunten Pak Iji nomor 25 Jawa. Iya. Yang gue mantok. Betul kan gak mantok. Ini betul tonggo capek deh. Kecuali ngomong Jawa. Kok sing duwe jiwa tempur lho ya. Sing ora lu gua klambi terus apa-apa gawe ning isor kok piye. Makanya kita tuh kudu apa ya? Kudu apa? Sing apa? Sing Oke. Please Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya masalah berarti menjadi salah satu prioritas untuk diselesaikan di tahun 2024. Karena jangan sampai nanti tahun berikutnya masalahnya kan gulung terus. Pemecahan masalah yang sesungguhnya adalah mendapatkan sumber income baru, kan gitu ya? Bukan hutang nih BMT. Wah cair. Apa yang kalau kredit itu? Alhamdulillah, cair. Saya kejutan ya langsung bukan macam repot, itu bukan solusi. Solusi sesungguhnya cash in baru. Tutup apa? Ya nak limo, babu. Emosi ya. Anak limo sih bu. SPP. Ya Allah. Oke. Boleh ngomong kayak gini, boleh tentunya boleh. Ya karena kita bangun kesadaran ini ya. Sudah ya? Yuk bareng-bareng kita berbenah diri. Oke? Nah, besok nanti apa lagi misalnya di bidang keluarga. Oke, baik, wah kan nggak masalah keluarga. Yuk kita mapping, jangan buru-buru jawab. Bahkan keluarga nanti dipeta lagi, mungkin dengan pasangan. Yuk kita jujur Bapak Ibu dengan diri kita sendiri, dengan anaknya mungkin 5, berarti kan si A, si B, si C. Betul ya? Oke, ya kita jujur deh. Apalagi mungkin masalah kesehatan dan lain-lain. Artinya Bapak Ibu kita perlu memapping, meminta secara jujur brutal apa? Jujur brutal itu sopono nih kita itu. Logo soto. Ngomong orang enak nih. Dalam bahasa Inggris, blak kotak namanya. Blak kotak itu kotaknya dibuka. Itu benar nih bahasa Jawa apa? Apa benar? Pasti orang Jawa pasti. Jawanya Jojo. Pasti keluarga bukan keluarga tingkat seperti kami. Tingkat. Oke. Jadi pemirsa mati kita yang kita jujur. Halo, kasih no halo. Kabeh baik yuk jujur dari kita sendiri. Apa tantangan jujur? Orang enak. Kenapa? Pikiran kita pasti akan mengilang. Karena tubuh kita, pikiran kita selalu cari nikmat dari sana. Maka diajak jujur melihat diri kita itu pasti nggak nyaman. Bapak Ibu dikritik pasti nesu. Kenapa? Memang tubuhnya cari nikmat dari sana. Tetapi ketika kita jujur, masalah yang sesungguhnya dalam diri kita bisa tidak kelar-kelar. Kenapa? Tubuh akan denial terus, akan cari alibi, cari alasan, cari pembenaran agar tidak kita selesaikan. Karena yang saya rasa itu nggak enak. Lebih enak scrolling, lebih enak nonton. Iya, TikTok. Iya, itu pelarian loh Bapak Ibu. Banyak orang tanpa sadar setiap hari orang pelarian dari masalah, pelarian dari hiburan, termasuk ngaji, banyak orang pelarian Bapak Ibu. Iya, ya Allah, ngaji pelarian gitu. Nih masalah nggak selesai. Tidak pernah ngaji kelar. Kenapa? Begitu ngaji kita Allah. Iya, masalah nggak selesai. Maka ngaji terus sekarang masalah bisa. Kenapa? Kita nggak mau jujur dengan diri kita sendiri. Halo. Apakah pertemuan petang ini menyakitkan hati? Menyakitkan hati?
Ya, jadi Bapak Sarmati, jadi betul-betul kita jujur masalah kita apa. Nah, dan itu menjadi goal, satu goal target yang akan kita selesaikan di tahun 2024. Bahkan nanti oke kuartal pertama kedua sedikit perusahaan itu bubar. Nah, ketika itu bubar, berarti kan kita buat langkah, betul tidak ya? Langkahnya mas sudah kita hadiah, macam-macam nanti begitu. Tetapi betul-betul langkahnya kita mesti jujur bahwa kita ini punya masalah. Bahkan boleh jadi hidup kita sesungguhnya sedang tidak baik-baik aja. Hubungan saudara dengan pasangan saudara boleh jadi tak sedang baik-baik aja. Ini jika tidak diselesaikan bukan tidak mungkin ngabang terus, bahkan bukan tidak mungkin makin disharmoni. Boleh jadi hubungan saudara dengan anak anda sedang tidak baik-baik aja. Rasa mau beras saja mulai, hati-hati. Tetapi jika berulang pembiaran bisa berparah. Nah, jujur kalau WDW itu enak. Maka bagi banyak orang yang kelas mentoring saya gak kerasan. Kenapa? Orang enak diucai. Orang enak diucai. Tapi sisi lain itu yang gratis malah kembali kanan, betul? Aku di Surabaya mau dibayar mahal hanya untuk ngocai banyak. Karena aku ngocai kan ngomong sama tak bayar mahal nggak sih kan? Iya. Silahkan tak singgung pak, bapak ngomongin celokin. Loh ya ada terima kok jelas tak celokin kan berarti kan? Diri yang bermasalah dengan dirimu sendiri kan? Biarin lah, saya nggak ada urusan ketika yuk bareng-bareng kita maju kok. Kenapa? Karena orang bermasalah maunya kan dihibur-hibur apa-apa, nanti juga selesai diri. Oh paling enak itu, nggak selesai rambutnya. Sholawat iya harus kita sholawat, tetapi masalah harus diselesaikan. Lanjut. Yang ingin punya masalah, selesaikan. Gitu ya. Selesaikan. Jadi karya-karya besar yang Bapak hormati, karya-karya besar bisa kita bangun justru dari masalah yang kita miliki. Bapak Ibu, klien saya sering saya sebut-sebut di Surabaya berpikir ini cuma jualan bubur. Dia punya masalah karena suaminya saat itu kelilingan rokok email gitu. Kelilingan rokok email. Ternyata sang Dewi istrinya ternyata pas dagangnya cah SMP bocor, wujudnya email gitu. Ini dokter bocor. Wah masalah ya boleh. Cak sarungnya mesti gitu vitamin malah diudut. Ayo nih, buat dia masalah. Termasuk dia punya masalah ekonomi gitu ya. Terus akhirnya ini sadar punya masalah. Oke, akhirnya Bu bicaranya akhirnya ketemu bubur. Dan hari ini bubur itu karyanya baru 900 orang. Aset tangible-nya baru 40 miliar. Itu aset tangible-nya belum yang lain. Jadi karena masalah, aku kudu itu rezeki yang halal, yang toyib. Nah itu, karena beliau ini apa itu? Beliau ini agak resah. Ini bojoku kok iso ning rokok gitu ya. Nah rokok kan ada yang mengharamkan, ada yang tidak gitu ya. Ini jelasnya orang tahu ya kan itu orang betul apa gitu ya. Dia punya keyakinan bahwa ini Bapak Ibu ini tidak toyib, takut keberkahan rezekinya. Gitu ya. Nah, akhirnya muncul ide jadi masalah dan akhirnya Bapak Ibu menjadi bisnis. Jadi hari ini ketika Bapak Ibu sudah bertahun-tahun urusan duit kok ini berat, kita nggak bisa ngosek-ngosek. Entah harus bicaranya cepat ngomong. Betul donat, betul kebun, betul rokok, sila busuk rokok, betul siwalan yang begini gitu. Kenapa Bapak Ibu? Kita butuh starting point, jika boleh titik memulai Bapak Ibu. Boleh jadi yang penting mulai dulu kok. Nggak mungkin langsung ideal. Yang penting mulai sih Bapak Ibu. Begitu mulai, nanti kan ketemu loh Bapak, kan ketemu lana-lana. Ini butuh langsung sih Bapak Ibu.
Oke, halo. Siapa yang belajar sampai berharga? Bapak Ibu, PR-nya adalah Bapak Ibu, please ya, identifikasi masalah. Yuk kita jujur. Saya juga punya masalah banyak, maka saya identifikasi di mapping. Dan tolong Bapak Ibu, ini nggak bisa berlalu tapi mikir, nggak bisa. Siapkan time blocking, siapkan waktu untuk mikir. Jika perlu agak 1.000 naik Starbucks sana, kan nggak pernah Starbucks ya. Wes Bismillah ini, wes menyelesaikan masalah. Nggak apa-apa nih kalau Bapak Ibu sedino, Bapak Ibu nggak apa-apa. Ya, wes Bismillah mapping keluarga ini kita duduk manis, kita mapping. Nah, setelah kita mapping, nanti dari mana kita mau kita selesaikan. Ingat Bapak Ibu, masalah ketika tidak diselesaikan akan terus berundung menek, bahkan juga tidak mungkin akan makin membesar. Saya bergerak Bapak Ibu siap? Bapak Ibu punya masalah komunikasi dengan anak misalnya. Bukan tidak mungkin nanti justru Bapak jadi belajar ilmu macam-macam, kan gitu kan? Jadi pintar loh. Hari ini mungkin Bapak punya masalah anak dikasih makan yang serba goreng-gorengan terus misalnya gitu. Kan butuh yang bergizi, butuh sayuran, jadi masak loh, jadi beli buku masak, kelas, macam-macam, betul? Akhirnya bukan tidak malah jadi bisnis ya, betul tidak? Betul? Bapak pengen bikin kudapan yang sehat untuk anak-anak, bukan tidak mungkin lah malah nanti bisa jualan salad apa itu dan sebagainya, itu ya. Artinya Bapak Ibu nanti ketika kita bergerak, percayalah Allah akan menuntun kita Bapak Ibu. Tapi ternyata Allah tuh menuntut setelah kita jalan dulu, bukan nunggu wangsit orang-orang jadi wangsit. Betul? Jalan dulu gitu ya. Oke, nggak usah biaya jalan dulu. Ketika punya masalah, kita mulai bangun komunikasi, take action dulu. Nanti kan ketemu formatnya kok. Ketemu. Karena Bapak Ibu nanti doa itu sebenarnya kan yang kita katakan, yang kita bahas kan yang kita pikirkan, kita katakan, kita rasakan, kita lakukan, betul tidak? Nanti Allah akan tunjukkan jalan, betul Pak? Tunjukkan jalan. Asik malam ini, pertanyaan asik. Siapa yang hari ini belajar sesuatu? Saya. Nah, Bapak Ibu, insya Allah kita akan siapkan program baru juga baru untuk teman-teman. Tapi ini satu hanya untuk perempuan. Nggak berikut lah. Cari pakai testernya intinya. Hanya untuk perempuan yang siap menerima tantangan, siap menghadapi kehidupan baru yang indah. Nah, kita siapkan mentoring. Dan ini nggak bisa banyak. Kemudian kita harus seleksi karena nanti yang berat di saya. Mentoring untuk membuat perubahan total di tahun 2024 bagi keluarga, bagi Bapak Ibu sendiri. Oke, kalian siap terima tantangan yang tidak sampai jauh, nggak berikut, karena kita akan bikin mentoring, insya Allah Bapak Ibu yang akan bangun 3 hal, satu bangun diri, bangun keluarga, bangun rumah, 3 dalam satu tarikan nafas. Ada kan banyak program-program yang Bapak Ibu mesti jalani. Gitu. Maka yang tidak siap berat nggak usah ikut. Butuh tintok atau jenengan tok boleh. Ya, ada namanya orang ngomong. Kenapa ini diajak tempur diri bukan ajak begini. Surabaya enggak ya. Tapi bagaimana menata kehidupan Bapak Ibu kembali tata ulang, siap menjadi PNPR, siap itu bagian siap, please monggo Bapak Ibu akan sampai mentoring langsung Bapak Ibu akan sambil dan pasti gratis tuh saya. Tapi ini kalau semuanya Bapak Ibu karena berat, harus berat karena nanti kan Bapak akan diuncai kehidupan Bapak Ibu, akan diuncai, kemudian bagaimana mapping dan ini, kemudian bertindak satu demi satu. Saya berharap Bu Ibu bisa ikut, bisa ikut. Itu Ibu ya. Jadi tantangan. Tapi betul-betul hanya betul-betul siap lah, betul total. Harga baca Mas Amin kan sampai apa? Itu ambil kuliah S2, betul? Ini harga baca ibu-ibu yang jaga S1 AB. Oke, siap masuk S2. Ya nggak siap, nggak usah. Aku menyiapkan diri siap apa? Coba rasa coba rasa. Bismillah. Wes, saya orang rasa baik. Saya itu bututnya rasa derek bututnya. Betul enak sesama. Berang musik dengan kursi mewah, kursi. Masa belajar konten kreator
stres ini. Stres, rasa. Budi, yang ini rasa. Oh benar, serius. Lah aku kan nggak mau dengan ikut gitu masalahnya. Aku karena nggak yakin dengan belajar Excel dalam meneh gitu. Kan saya nggak yakin deh, dia bisa belajar buka Excel meneh. Saya nggak yakin, mohon maaf ini nggak keselokan, mohon maaf. Ini mohon maaf ini bukan berarti sih ramai itu enak, enggak. Ini bagi ibu-ibu muda terutama muda yang mau mengakselerasi kehidupan di tahun 2020, mengakselerasi, akselerasi, percepatan, dan mentor itu gak gampang soalnya ngomong gampang, saya ngelakoni artinya kan saya termeh-meh, sering sariawan tapi insya Allah beliau ketika kita serahkan luar biasa. Demikian dari itu semoga saya ini tanya berapa? Ada manfaatnya? Ada pertanyaan? Monggo silakan. Any question please? Masih ada waktu 5 menit. Caranya apa Pak? Saya nggak bisa. Hah? Jawab dulu. Alasan apa? Jawab tebing. Karena nggak boleh ada kalimat jawab tebing. Kalau dari mau bayi, nggak boleh ada kalimat ini. Kalau dari mau bayi, dari masak. Harus siap gimana Pak? Tapi enggak, jangan dari buka saya. Oke, soalnya saya karena yang nilai itu kan selesai itu saya soalnya gitu ya. Satu porsi kasihan soalnya ya. Kasihan. Kita mau coba buku ya berat kayak gitu. Monggo Bu, minta please monggo. Terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan tadi kan berhubungan dengan identifikasi masalah yang kita hadapi. Ya. Ketika kita masih wajib berusaha dan masih berafirmasi positif, self talk-nya, memang kalimat-kalimat positifnya harus sering diperlihatkan. Kadang-kadang kita ketika menganalisis ini masalah itu masih bisa saya perjuangkan untuk diselesaikan atau berada pada titik ini keterbatasan saya. Itu bagaimana kita bisa mengetahui posisi kita masih berenergi untuk menyelesaikan atau bukan ranah kita. Oke, good. Bagus sekali pertanyaan. Bapak Ibu tolong cermati, dalam hidup ini ada 2 wilayah. Tolong cermati Bapak Ibu. Nama yang pertama dalam kontrol dan di luar kontrol. Kata di belakang misalnya. Nah, Bapak Ibu ada 2 wilayah yang dalam hidup kita ini, dalam kontrol dan di luar kontrol. Di luar kontrol, di luar kekuatan kita. Hasilnya di luar kuasa kita. Contoh sederhana. Kita Bapak Ibu membangun dan komunikasi dengan anak. Kita punya masalah. Dalam kontrolnya adalah bagaimana kita berikhtiar populer dengan berbagai teknik, cara, metode, pendekatan, bla. Itu wilayah kita kontrol. Di luar kontrol adalah hasilnya. Jadi kita nggak bisa menjamin apakah anak kita akhirnya balik baik. Nggak bisa. Dari sini sepakat dari ini ya. Oke. Dalam kontrol kita dodolan hitung-hitungannya, untungnya dikurangi HP macam-macam, terpis sekian ya, kayu samine. Tapi dodol es langsung udah terus. Nah itu yang kontrol. Tetapi wilayah kita dan wilayah apa teman-teman? Dalam kontrol. Tugas kita memaksimalkan ikhtiar, menciptakan sababiyah agar sesuatu seperti kita inginkan, tapi hasil di luar kuasa. Sampai sini paham? Bagus ini ini. Tugas kita adalah ikhtiar. Pertanyaannya, sampai batas mana kita memberikan toleransi? Terus angel kadang-kadang berat. Menurut saya, Bapak Ibu, kita tidak perlu putus asa. Terus lakukan dengan berbagai cara, termasuk doa dan sebagainya, yang wilayah dalam kontrol. Sampai sini. Tetapi kita titik supaya nanya tenang ya, wis kembali pasangan atau ketemu. Misalnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu punya masalah dengan pasangan,
Ini contoh ekstrim. Dan betul-betul sudah memasuki wacana pisah cerai. Misalnya. Dalam kontrolnya tentu Bapak Ibu pengen memperbaiki, bangun kembali, bla 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 bla, misalnya. Tapi ternyata ada perilaku yang misalnya tidak bisa dimaafkan, atau kita tidak bisa mentolerir lagi, dan misalnya pisah adalah pilihan terbaik, lebih banyak maslahatnya daripada madorotnya, maka selanjutnya terserah pada kita masing-masing. Ini contoh ekstrim. Usaha aku sebenarnya kok setahun aku nggak ubahan, berbagai cara dicoba-coba macam-macam, kayak orang prospek misalnya kayak gambiran. Oke, sepakat dari bumi? Jujurnya? Artinya kita Bapak Ibu, semua hasil adalah di luar kuasa kita. Hari ini Bapak Ibu, saya mencoba memberi yang terbaik. Aku yang mau ngajak, yang domo, yang wasilah, macam-macam. Dalam kontrol saya menyiapkan memberikan materi yang terbaik, memahamkan alon-alon, bedodong, sampai kalimatnya kasar, celekit kayak gini Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu terima dan tidak di luar kuasa saya. Oke? Tugas saya melayani istriku sampai senang, gembira, motif, namanya motif apa ya motif bahasanya? Aku es pomolan, terus tak tuh pakai sebagai ada. Nah kok misalnya tingkat kepuasan dia kurang, bahkan masih komplain di luar kuasa. Setelah itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Serahkan ada Allah. Gitu. Jadi memang ada wilayah-wilayah kita nggak ngomong. Gitu. Ada anggota keluarga Bapak Ibu yang sakit, kemarin teman saya Bapak Ibu sakit karena cancer, sebagai Cina, sebagai dindi. Terus usahanya pura-pura. Oke, teorinya kan diangkat selesai kan gitu. Tapi dia diangkat, toko meneh Bapak. Ya wes, akan diberi Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu berita ya. Jadi tugas kita memaksimalkan ikhtiar, memaksimalkan sahabatnya. Demikian ibu-ibu, Bapak hormati, selamat berjuang, selamat mengkoreksi diri, jujur, brutal pada diri sendiri. Jujur brutal pada diri sendiri. Bahkan nanti boleh bahwa saling berjujur untuk dapat advice dari temannya. Agar apa? Agar tahun 2024 betul-betul kita menjadi tahun-tahun kebangkitan kita. Masalah-masalah yang aku dulu, aku baik ya. Apa? Masalah duit, mau bicara dan sebagainya, ya. Siap. Terima kasih, semoga sharing tentang ini bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.